Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 12. Masih membahas tentang persiapan UTBK. Video kali ini persiapan UTBK yang keempat ya. Nanti Pak Anang akan jelaskan juga tentang bagaimana cara memilih yang cepat ya. Kalau alternatif jawabannya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sekaligus juga hari ini juga nanti akan saya berikan beberapa contoh yang berkaitan dengan sebab akibat. Karena memang di UTBK itu ada pilihan itu tidak hanya sekedar ABC saja, tapi juga 1, 2, 3, 4 juga sebab dan akibat. Baik, sekarang saya mulai di sini untuk video kali ini nomor 22 ya. Yang di papan sama nomor 27. Saya bacakan. Perhatikan gambar berikut ya. Ada gambarnya sudah 3 buah muatan plus semuanya. 3 buah muatan sebesar Q tersusun seperti gambar. Jika jarak antar muatan adalah R, tetapan gaya listrik K, maka gaya listrik yang dialami oleh muatan C adalah dalam Newton. Coba perhatikan di sini anak-anak. Ketika ada 3 buah muatan yang sama-sama dengan Q, yang nggak ada angkanya, memang level soal yang kelas UTBK biasanya begitu ya. Jadi ini di sini tidak pakai angka, tidak apa-apa ya. Nah, kemudian jaraknya ini R, sama semua. Jadi sama sisi. Ingat, kalau sama sisi itu sudutnya 60. Ya, karena memang jumlah segitiga itu sudut-sudutnya jumlahnya 180. Kalau kemudian sama sisi, maka sudutnya ini sama. Jadi semuanya adalah 60. Baik, sekarang konsepnya muatan, pada bahasan tentang muatan ya. Jadi muatan listrik, kalau plus sama plus terjadi tolak menolak. Nah, di sini ada plus, ini plus. Maka muncul gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Tolak menolak, jadi Q yang ini mendorong sana, sehingga muncullah yang namanya gaya Coulomb arahnya ke sana. Nah, begini ya, arahnya gini. Ini misalkan saya pakai aja di sini adalah F. Ini tadi diberi nama ABC-nya mana? Oh ini ya, ini adalah A, ini adalah B. Kemudian ini adalah C. Nah, jadi saya berikan nama FCB. Maksudnya adalah gaya di C akibat dari B. Nah, gitu ya. Kemudian sekarang ganti antara A dengan C juga begitu. Plus terjadi tolak menolak. Jadi dia ke sana. Nah, begini. Nah, begini ya. Maka di sini saya pakai adalah FCA. Nah, gaya Coulomb di C akibat dari muatan A. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti diselesaikan secara vektor. Nah, kayak begini ya. Maaf, nggak cukup ya, nggak apa ya gambarnya. Ya, tapi akhirnya begini, gitu ya. Nah, kemudian ke sana ini adalah gaya di C itu ini. Nah, pakai jajaran genjang ya, perpaduan vektor dengan jajaran genjang. Nah, begini. Maka sudut yang di sini ini adalah 60 derajat ya. Jadi yang di sini 60 derajat. Jadi nanti kita tentukan 2 buah vektor membentuk sudut 60 derajat. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita coba FCB ya. FCB. Nah, rumusnya adalah K kemudian Q per R kuadrat ya. Masih ingat semua kan kelas 3. Ini semester 1 atau semester 5 ya, ganjil. Maka karena di sini semuanya Q saja gitu ya, R-nya juga R saja, maka ini hasilnya adalah ya cuma K kemudian Q kuadrat ya. Nah, begitu ya, Q kuadrat per R kuadrat. Nah, begini. Ini FCB. Nah, sekarang
tentang F satunya adalah FCA. Rumusnya sama, K kemudian Q per R kuadrat. Karena besarnya sama, hasilnya juga akhirnya sama. Di sini adalah K kemudian Q kuadrat per R kuadrat. Nah, sekarang kita gunakan konsep vektor. Nah, jadi FC itu sama dengan akar dari FC kuadrat plus FCB kuadrat plus 2 FCA FCB cos alfa. Ini menggunakan penjumlahan vektor, ya, mengapit sudut alfa. Nah, ini kan dua buah vektor ya. Ya, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan harganya. FCA tadi kan ini. Ya, FCA-nya ini sama kan? FCB juga ini sama. Jadi makanya di sini kaki kuadrat per R kuadrat, ya ini ya, kuadrat kan, FCA kuadrat ya. Ini juga kaki kuadrat per R kuadrat ya. Kemudian 2 ya. Ini kali ini kan sama. Karena sama aja dengan ya FCA kuadrat. Jadi akhirnya sama dengan 2 kali K kuadrat per R kuadrat cos alfa cos 60. Nah, cos 60 itu kan setengah namanya. Cos 60 itu setengah. Jadi ini kan setengah ini. Nah, sehingga ini dicoret. Nah, ini sama ini habis. Nah, sehingga tinggal ini. Ya, jadi ibaratnya tidak A kan 3A ya. Maka ini bisa saya buatkan FC dipersingkat FC itu akan sama dengan akar dari ya 3 kali ini ya dalam kurung K kuadrat per R kuadrat. Nah, kuadrat begini 3 kalinya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa ini dikeluarkan ya. Kaki kuadrat R kuadrat dikeluarkan, tinggal yang dikurung ini aja. Karena kan kuadrat di akar ya. Sehingga hasilnya FC itu sama dengan K kemudian Q kuadrat per R kuadrat dikalikan akar 3. Itu tentang nomor 22. Jadi hasilnya adalah D gitu ya. Hasilnya adalah D kalau di soal tadi. Baik. Ini yang nomor 22. Sekarang kita lanjut ke nomor 27. Nah, sebelumnya anak-anak, sebelum ke nomor 27 ada 1 2 3 4 itu aturannya ini ya. Video sebelumnya sudah, cuma kan tidak tak tulis di papan ya. A itu kalau 1 2 3 benar. B itu kalau 1 3 benar. C itu kalau 2 4 benar. D itu kalau 4 saja yang benar. E itu 1 2 3 4 benar. Nah, caranya gitu ya. Kita ngeceknya itu kalau nomor 1 benar ya, kalau nomor 1 benar. Nah, maka lanjut ke nomor 2. Kalau nomor 2 adalah salah ya, itu langsung nggak usah dilanjut. 1 benar, 2 salah, itu langsung jawabannya adalah B ya. 1 3 mesti benernya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan 2 salah, itu lihat yang kemungkinan hanya ada ini saja, sementara 1 benar ya. Ya, jadi kan gitu. Kalau 2 salah, nggak mungkin A, nggak mungkin C, nggak mungkin E, D-nya juga nggak mungkin. Kenapa? Karena satunya benar. Nah, makanya kalau 1 benar, 2 salah, itu langsung B. Nah, itu yang mempercepat kan. Jadi, tapi harus benar-benar cermat gitu ya. Yang berikutnya adalah kalau 1 benar, kemudian 2 benar. Nah, ini ya. Kalau 1 benar, 2 benar, kemungkinannya hanya A sama E kan. Ya, kalau 1 benar, 2 benar, 1 benar, 2 benar, ini kan tidak ada. Nah, jadi langsung lanjut ke 4 gitu ya.
Jangan 3, meringkas. 1 benar, 2 benar, lanjut ke A, ke 4 ya. Kalau 4 benar, E langsung. Nggak usah yang ketiga itu di itu. Itu kan meringkas. Ini kan UTBK itu kan butuh waktu cepat ya. Tapi kalau 4 salah, jawabannya A. Nah, gitu ya. Itu caranya. Nah, kemudian kalau misalkan satunya salah, satu langsung salah. Kalau satu salah, itu berarti tidak mungkin A, tidak mungkin B, tidak mungkin E. Kemungkinannya hanya C sama D. Begitu satu salah, maka ngeceknya itu tidak usah 24, 23, langsung ke 4. Gitu ya. Satu salah, langsung 4. Kalau 4 itu adalah salah, gitu ya. Kalau 4 itu salah, kalau 4 itu maaf, kalau satu adalah salah gitu ya, kemungkinannya kan hanya 2 sama 4 ya. Maka kita cek 4 gitu ya. Kalau kita cek nomor 2, kalau 1 itu salah, lihat nomor 2. Kalau 2 ini salah, maka langsung jawabannya D. Kalau 2 ini benar, maka jawabannya ya mesti C. Nah, jadi gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi yang terakhir tadi ya, yang saya agak juga bingung tadi. Jadi kalau misalkan nomor 1 ini salah gitu ya, 1 salah, berarti kan kemungkinannya hanya C dan D. Maka kita lanjut ke nomor 2. Kalau 2 ini benar ya, maka jawabannya langsung ini sama ini. Nah, tapi kalau nomor 2 ini adalah salah ya, maka jawabannya mesti D. Nah, gitu ya. Itu beberapa cara gitu ya, sehingga akhirnya kemudian lebih singkat ketika kita mengerjakan. Nggak lama-lama, nggak kemudian cek semuanya. Oke, sekarang kita cek di sini ya. Saya berikan soal nomor 27. Nomor 27 saya bacakan dulu anak-anak ya. Sebuah gelombang tali menjalar dengan persamaan Y sama dengan 2,5 sin pi per 5 X plus 2 pi T. X dalam meter, T dalam detik. Persamaan tersebut mempunyai pengertian bahwa 1. Persamaan kecepatan gelombang V 5pi cos pi per 5X plus 2 pi T. Yang kedua, kecepatan maksimum gelombang adalah 5pi meter per sekon. Yang ketiga, persamaan percepatan gelombang min 10pi kuadrat sin pi per 5X plus 2 pi T. Yang keempat, percepatan maksimum gelombang adalah min 10pi kuadrat. Nah, ketika soal seperti itu sudah tak tuliskan di sini nak ya. Jadi kalau ada gelombang, nah ini gelombang berjalan ya, persamaannya adalah ini kan aslinya kan A sin omega T plus KX kan begitu ya. Jadi begitu. Nah, jadi ini adalah A. Yang garingannya X itu adalah K, bilangan gelombang. Terus garingannya T itu adalah omega. Begini. Sekarang kalau kita mencari berapa kecepatannya, persamaan kecepatan, ingat bahwa pada bahasan gelombang ya, V itu adalah A omega kemudian cos omega T plus KX. Nah, ini kan pakai plus ya. Nah, ini harus ngerti persamaannya. Nah, kalau kita lihat A-nya berapa? A-nya ini. Omeganya ini. Berarti kan 2,5 kali 2pi, 5pi betul. Cos betul. Omeganya ini kan, omeganya kan ini ya. Ya ini dibalik nggak apa-apa ya. Yang biasanya kan soal rumus atau rumusnya itu T duluan ya. Ya, jadi ini omega T, berarti omeganya ini kan. Nah, jadi 2pi T betul. Terus KX karena ini kan. Nah, jadi pokoknya ininya nggak berubah, mesti benar ya. Yang dalam kurung itu. Berarti nomor 1 betul. Nah, nomor 1 betul. Kita lanjut ke nomor 2 VMAT. Ingat,
Kalau ada persamaan mengandung cos-tosin, mencari Vmax itu cukup yang ini aja, yang depan ini aja, yang ini satu, itu Vmax. Sehingga kalau mencari ini, maka rumusnya adalah Vmax-nya ya tinggal yang ini, A dikalikan omega. A-nya berapa? A omega adalah ini. Jadi 5pi betul. Nomor 2 betul. Tadi kalau 1 betul, 2 betul, maka kemungkinannya kalau enggak A ya E. Nah, kita cek yang keempat, A maksimum. Ya, A maksimum. Kalau di sini lihat persamaan ini min 10 pi kuadrat, ini juga min 10 pi kuadrat. Ini jelas benernya. Mesti bener ya. Karena memang mencari A mak itu adalah ini. Nah, kita mau buktikan ya, misalkan nih, membuktikan aja. Rumusnya itu kan ini, min kemudian omega kuadrat Y kan. Nah, kalau lupa lihat di persamaan gelombang berjalan gitu ya. Maka kita bisa masukkan ini, Y-nya kan ini ya. Nah, gini ya. Jadi tinggal omega kuadrat dikalikan ini. Nah, coba kita cek aja. Ini min betul. Kemudian omega kuadrat. Omega kuadratnya mana? Ini kan. Kalau dikuadratkan 2pi kuadrat adalah 4pi kuadrat. Kan begitu ya. Dikalikan Y, jadi 4pi kuadrat kali 2,5. 4 kali 2,5 10pi kuadrat. Betul ya. Ininya betul. Sin, jadi pakai sin ya. Ininya kan sama. Ya betul, ini betul, ini betul. Jadi ini betul, otomatis ini mesti betul. Jawabannya adalah E. Nah, jadi begitu ya. Jadi kita cek langsung ke nomor 4 sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan lihat persamaan begini ya, kalau A mak, pokoknya ini ke podo, ininya sama, mesti bener gitu ya. Kalau persamaannya bener, ini juga begitu. Kalau ini dan ini sama, ini V max, ya mesti bener. Itu ya, itu yang nomor 2. Nah, anak-anak, saya tambahin satu soal lagi yang berkaitan dengan sebab akibat ya. Soal yang tipe sebab akibat atau soal yang di pernyataan sebab ini. Nah, itu ya. Itu saya ambil satu saja, nomor 29. Besarnya gaya gesek berpengaruh terhadap percepatan gerak benda. Ini pernyataannya. Sebab gitu ya, menurut hukum 2 Newton, hukum Newton 2, percepatan sebanding dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, anak-anak, sebelum menjawab satu soal yang saya berikan tadi, saya berikan penjelasan tentang bagaimana memilih kalau soalnya itu adalah pernyataan dan sebabnya ya. Kayak ini ya, ada pernyataan, sebab, pernyataan lagi ya. Nah, A itu kalau benar-benar dan ada hubungan sebab akibat. Jadi ada pernyataan dan jawabannya ini benar-benar memang ada hubungan sebab akibat ya. Jadi hubungan keduanya ya, cocok gitu ya, jawabannya itu cocok ya. Nah, yang B benar-benar tidak ada hubungan. Ini pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, tapi nggak ada hubungannya. Nah, itu B. Yang C benar salah. Pernyataannya benar, kemudian sebabnya salah. Ya, pernyataan yang keduanya salah. Terus yang D salah benar, pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya benar. Nah, yang E salah-salah, pernyataannya pertama salah, pernyataan kedua juga salah. Nah, sekarang caranya begini coba. Yang pertama 29 ya, 29. Besarnya gaya gesek berpengaruh terhadap percepatan benda. Ini kan memang benar ya. Ini betul. Kenapa kok betul? Ya, karena memang kalau misalkan logika saja ya, kalau benda itu bergerak, ada percepatannya karena gaya, kemudian diberi gaya gesek, pasti dia akan kayak direm begitu ya, mengecil begitu. Nah, kalau gaya geseknya kecil, maka geraknya tambah cepat ya. Makanya kalau gaya gesek berpengaruh terhadap percepatan, betul ya. Kayak kalau kita naik kendaraan mobil itu ya, kalau kita gas ya, nggak ada gaya geseknya diperkecil, ya akan paner ya, percepatannya besar ya. Jadi percepatannya besar. Kemudian kalau kemudian direm, berarti gaya geseknya diperbesar, maka percepatannya menurun bahkan min percepatannya ya. Jadi tidak punya percepatan, malah kemudian perlambatan.
berarti yang pertama benar. Sebab, nah, hukum 2 Newton, percepatan sebanding dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini juga benar. Kenapa? Kita tahu bahwa gaya Newton, ya, hukum 2 Newton, bahwa sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini adalah percepatan. Namanya sebanding. Ya, benar kan? Jadi, hukum 2 Newton menyatakan percepatan sebanding dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Betul juga. Dan ternyata ada hubungan sebab akibat, sehingga jawabannya adalah A. Nah, ini contohnya anak-anak, karena sudah panjang ya durasinya, maka sementara cukup hanya 3 soal saja. Nanti saya akan jelaskan. Masalah hari ini tadi kan ada menjelaskan tentang konsep ABC-nya ya. Jadi akhirnya soalnya 3 saja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.